Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan masuk ke dalam edisi Dongeng Malam, dan yang akan kita bahas di Dongeng Malam kali ini adalah mengenai kisah masa lalu dari sosok entitas bernama Margareta. Tapi sebelum mulai, seperti biasa, lagi dan lagi, terus dan terus, saya akan disclaimer dulu buat kamu yang mungkin masih skeptis dengan keberadaan dimensi lain, dimensi astral, mengenai adanya residual memori, residual energi yang berada di sekitar kita. Sebenarnya nggak apa-apa, asalkan kamu bisa sama-sama saling menghargai dan bisa menebarkan energi yang positif ya. Oke, kita awali kisah Margareta ini mengenai asal-usulnya dulu ya. Jadi Margareta ini adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Jadi dia punya 2 orang kakak, 1 kakak perempuan, 1 kakak laki-laki. Dan di antara semua saudaranya itu memang hanya si Margareta sendiri yang memiliki keadaan tulang punggung yang bungkuk ke depan, atau secara medisnya disebut lordosis ya. Jadi bukan skoliosis ya. Jadi kalau skoliosis itu kan adalah keadaan tulang punggung belakang yang berbentuk S. Sementara si Margareta ini memang tulang punggungnya betul-betul dia cenderung melengkung ke depan. Jadi menurut Margareta, sejak kecil si Margareta ini memang sudah dilahirkan dalam kondisi yang seperti itu. Jadi ketika dia masih kecil, masih balita, itu memang keadaannya sudah diketahui oleh kedua orang tuanya. Dan itulah yang kemudian menyebabkan si Margareta ini kehidupannya dibeda-bedakan dengan kedua saudara yang lainnya. Oh ya, sebagai informasi tambahannya, jadi Margareta dan keluarganya ini merupakan warga negara asli Belanda. Jadi ketika orang tuanya si Margareta ini pindah ke Indonesia, dia sudah memiliki 2 orang anak, yaitu kakak-kakaknya Margareta yang bernama Temi dan Meredith. Sementara si Margareta ini memang diproduksinya di Indonesia. Dia dilahirkan di Indonesia dan kemudian juga meninggal di Indonesia. Nah, jadi seperti yang kita sebutkan sebelumnya bahwa Margareta ini kan punya 2 orang kakak ya, 1 kakak laki-laki, 1 kakak perempuan. Yang laki-laki ini bernama Temi, yang kedua yang perempuan itu namanya Meredith. Jadi si Temi ini sejak si Margareta kecil, dia kan tahu kondisi Margareta memang tidak normal layaknya anak-anak yang lain gitu. Nah, si Temi ini cenderung sosok kakak yang memang sayang pada si Margareta. Sementara kalau Meredith ini nggak jahat sebenarnya, tapi memang cuek gitu. Jadi urusan kamu ya urusan kamu, urusan saya gitu. Berbeda terbalik dengan Temi yang memang sejak kecil, kata si Margareta, selalu membantu si Margareta ini turun dari tangga gitu kan, selalu membantu Margareta ini mengambil makanan ketika jam makan tiba gitu, dan mengajak dia main setiap kali si Margareta ini bosan di dalam kamar gitu kan. Jadi memang betul-betul yang dekat sama si Margareta sejak kecil sampai kemudian dia tumbuh remaja itu memang si Temi. Dalam gambaran residual memorinya si Margareta, sebenarnya saya nggak dapat wajah sosok Temi itu seperti apa. Saya cuma dapat perawakannya aja, sisanya seperti bayangan gitu. Jadi menurut si Margareta ini sejak kecil dia memang memiliki sebuah kamar yang diberikan oleh orang tuanya itu ada di loteng. Jadi kan rumah mereka lantai 2. Nah, lantai 2 itu kan ada sudut ruangan yang sering disebut loteng ya, karena berbatasan langsung dengan genteng gitu kan. Terus biasanya tempat meletakkan barang-barang yang memang sudah tidak terpakai gitu. Nah, si Margareta itu punya 1 kamar yang posisinya ada di loteng tersebut. Jadi menurut Margareta ini setiap kali jam makan tiba, itu dia akan mencium bau makanan dari arah dapur. Biasanya Temi akan menjemput dia untuk Margareta, ayo kita makan gitu kan. Dia akan menuntun Margareta turun dari lantai 2 menuju dapur mereka yang ada di lantai 1. Karena menurut Margareta, untuk bisa menuruni tangga itu bagi dia adalah sesuatu yang sangat lama untuk dilakukan, karena kan badannya tuh betul-betul bungkuk loh, dan untuk berjalan menuruni tangga dia harus merambat di pegangan tangga gitu, dan dia berjalan tuh memang sangat pelan, apalagi untuk membawa barang-barang berat gitu, itu membuat dia sangat kesulitan. Jadi menurut Margaret saat itu, sejak kecil sampai kemudian dia tumbuh dalam umur belasan tahun ya, dunia Margareta itu ya cuma 2, yakni kamarnya yang ada di loteng dan juga Temi.
Karena selain dua hal tersebut, dia udah nggak punya apa-apa lagi. Setiap kali dia turun, misalkan mau ngobrol dengan orang tuanya atau dengan Meredith, itu dia akan diacuhkan. Kalau kata si Margareta, dia dianggap seperti bayangan. Di rumah itu dia dianggap seperti bayangan karena setiap kali dia lewat, setiap kali dia bicara itu nggak ada yang ngeladenin gitu. Jadi makanya dia selalu kembali ke kamar yang ada di atas loteng setelah selesai dia makan gitu. Atau dia hanya keluar dari kamarnya jika Temi yang mengajaknya bermain. Karena pada saat itu satu-satunya orang yang peduli dengan Margareta itu ya memang cuma Temi. Di rumah itu satu-satunya membela Margareta ya cuma Temi. Dan setiap kali ada tamu yang datang ke rumah ayahnya ya pada saat itu, entah itu teman, entah itu kolega gitu. Setiap kali ada orang yang datang ke rumah, itu ayahnya akan selalu meminta Margareta untuk kembali ke kamar yang ada di loteng. Pokoknya kamu nggak boleh keluar rumah sebelum tamu saya pulang gitu. Dan ada satu lagi tanda yang diberikan oleh orang tua si Margareta, yakni suara bel yang saya lihat gambarannya pada saat itu. Jadi ketika suara bel tersebut berbunyi, itu adalah sebuah pertanda dari orang tua si Margareta supaya Margareta nggak boleh keluar kamar sampai kemudian suara bel selanjutnya terdengar. Jadi menurut Margareta, jika suara bel tersebut dibunyikan, itu tandanya ada tamu yang lagi datang ke rumah. Dan mau gimana pun si Margareta nggak boleh keluar dari dalam kamar yang ada di loteng. Tapi kemudian dunia Margareta ini seperti dihentak oleh gelombang yang sangat besar ketika pada kenyataannya di usia 14 tahun si Margareta ini mendapatkan kabar bahwa abangnya yang bernama Temi itu meninggal dunia. Jadi ceritanya pada saat itu Temi dan Meredith ini lagi main sepeda bersama waktu itu pulang sekolah kan. Dan ternyata terjadilah sebuah kecelakaan, ada sebuah mobil yang menabrak sepeda mereka dari belakang. Saat itu Meredith hanya menderita luka-luka ringan, sementara si Temi ini posisinya dia tertabrak oleh mobil, kemudian dia masuk ke dalam sebuah selokan dan yang menghantam lebih dulu adalah bagian kepalanya. Jadi menurut cerita Margareta, si Temi ini memang meninggal di tempat. Dan menurut Margareta pada saat itu ya, kepergian si Temi ini seperti meninggalkan sebuah lubang yang sangat besar. Karena tidak hanya kepada Margareta si Temi ini baiknya, kepada semua orang yang ada di rumah itu dia baik, dia sopan gitu. Dia anak kesayangan orang tuanya Margareta, anak laki-laki pula kan. Jadi si Temi ini diibaratkan dia sebagai sebuah cahaya yang ada di rumah itu. Dan ketika si Temi kemudian berpulang, semua orang menjadi sedih, semua orang menjadi murung gitu. Apalagi Margareta ya, yang ketika si Temi sudah tidak ada, maka tidak ada orang lain lagi yang peduli kepadanya. Jadi menurut Margareta ya, ketika si Temi ini sudah berpulang, hari-hari berikutnya si Margareta ini menghabiskan waktunya untuk mengurung diri di kamar. Jadi di kamar dia tuh cuma bisa nangis sambil melukin foto kakaknya gitu kan. Karena rasa kehilangan Margareta saat itu benar-benar kayak kehilangan dunianya. Ya satu-satunya orang di rumah yang mau ngajak dia bicara kan cuma Temi. Satu-satunya orang yang mau memperkenalkan bagaimana isi dunia kepada si Margareta kan cuma Temi. Dan selepas si Temi pergi, Margareta sendirian, dan hidupnya langsung berubah 180 derajat. Dan pada saat itu menurut ceritanya Margareta ya, dia ini sering sekali kelaparan ketika Temi sudah tidak ada. Karena biasanya kan ketika ada Temi, tiap jam makan dimulai gitu. Setiap makanan sudah siap, si Temi ini akan datang ke kamar Margareta untuk nganterin makanan atau nemenin si Margareta ini turun untuk makan barengan gitu kan. Tapi ketika si Temi ini nggak ada, kata si Margareta itu nggak ada satupun orang yang di rumah menawarkan dia makanan atau sekedar nawarin, ayo kamu makan nggak, yuk barengan gitu. Itu nggak ada sama sekali. Karena bagi Margareta, proses dia untuk turun dari kamarnya yang ada di loteng menuju lantai bawah di mana dapur dan meja makan berada, itu adalah proses yang menyakitkan. Menurut Margareta, entah kenapa kondisi fisik dia pada saat itu ketika dia bergerak, apalagi berjalan gitu ya, berjalan dalam waktu yang nggak sebentar, itu seperti ada tekanan di dadanya yang membuat nafas dia tuh kayak tersengal-sengal gitu. Dan itu si Margareta ini kalau dia belum merasa perutnya sakit banget karena lapar, dia memilih untuk udahlah saya di kamar aja gitu, dibandingkan saya harus merasakan rasa sakit di dada saya saat berjalan gitu. Jadi setiap kali si Margareta ini berjalan, dia tuh harus merambat, memegang sesuatu yang ada di pinggirnya. Apalagi kalau dia harus menuruni tangga. Proses itu lama sekali. Ada gambaran yang saya lihat, dia harus merambat satu anak tangga untuk bisa turun. Begitu juga untuk mengambil sesuatu, untuk mengambil barang, itu prosesnya sangat sulit. Itulah yang terjadi pada diri Margareta. Dan masih menurut Margareta ya, saat itu si Margareta ini hanya memiliki satu pakaian yang menempel di badannya.
Dia memiliki beberapa pakaian sebenarnya, cuman pada saat itu pakaiannya ya karena dia sudah semakin besar, semakin dewasa, otomatis kan ukurannya berubah menjadi lebih sempit, dan pada saat itu yang muat sama dia hanya ada satu baju. Dan menurut Margaret, setiap kali baju tersebut kotor, dia sampai harus mencuci baju itu sendiri, dan dia harus melilitkan kain untuk menutupi tubuhnya sampai menunggu baju yang dia cuci itu kering dan bisa dia pakai lagi. Dan ketika gambaran mengenai bagaimana Margareta menjalani kehidupannya dulu ya, jujur saya tidak pernah membayangkan bahwa kehidupan yang dilaluinya sesulit itu gitu. Dia itu benar-benar gak dianggap loh di rumah. Maksudnya gini, ada satu momen di mana saya melihat si Margareta ini membawa sebuah keranjang isinya, saya nggak tahu itu apa, tapi itu basah ya. Kemudian airnya kan menetes di lantai. Itu si Margareta kemudian berusaha untuk menegur ibunya, maksudnya mau ngomong, mau cari topik pembicaraan supaya bisa bicara dengan ibunya kan. Mengatakan bahwa maaf lantainya basah, nanti saya bersihkan gitu. Tapi itu nggak dapat jawaban sama sekali dari ibunya. Ibunya melengos aja. Jadi benar-benar si Margareta ini cuma dianggap bayangan aja di rumah. Makanya si Margareta ini bilang, saya ini nggak pernah ada di rumah itu. Saya memang tidak pernah dianggap ada di rumah tersebut. Dan ketika Meredith ini berusia 17 tahun, Meredith itu adalah kakak perempuannya si Margareta ya. Usia mereka terpaut sekitar 3 tahunan kata Margareta. Nah ketika si Meredith ini menikah, kan kemudian dia ikut suaminya keluar dari rumah tersebut. Jadi tinggallah si Margareta yang tinggal bersama kedua orang tuanya. Si Margareta kan kemudian berpikir bahwa oke, mudah-mudahan setelah gak ada siapa-siapa di rumah, cuma ada saya di rumah sendiri, setidaknya sikap yang ditunjukkan oleh kedua orang tuanya si Margareta ini bisa sedikit membaik kepada dia. Setidaknya mereka maulah untuk sekedar ngobrol sama Margareta gitu kan, karena memang tinggal satu-satunya di rumah tersebut, masa iya sih masih mau acuh sama saya gitu kan. Tapi ya kenyataannya meskipun si Meredith kemudian pergi dari rumah, hanya meninggalkan si Margareta sendirian di rumah menjadi anak semata wayang gitu kan, keadaan sama sekali tidak membaik bagi Margareta. Jadi si Margareta ini bercerita saat si Meredith ini menikah, kan waktu itu menikahnya di rumah mereka ya, di rumah orang tuanya Margareta dan Meredith. Jadi ketika si Meredith ini menikah, si Margareta ini kan ceritanya dia memberikan selamat lah secara langsung kepada kakaknya. Tapi pada saat itu tidak diizinkan oleh kedua orang tua si Margareta. Margareta ini dikunci di dalam kamar yang ada di atas loteng dan dibilang pokoknya jangan keluar sampai semua tamu-tamu nanti pulang gitu kan. Ya sebenarnya si Margareta sudah biasa sih diperlakukan seperti itu. Maksudnya dia tidak ditunjukkan di muka umum gitu. Hanya saja pada hari tersebut si Margareta ini mungkin mellownya lagi datang, karena itu kan salah satu prosesi yang sangat sakral ya bagi si Meredith. Margareta ini hanya sekedar ingin mengucapkan secara langsung selamat gitu kan, tapi tidak diperbolehkan. Jadi si Margareta ini sedih, dia menangis di dalam kamar sambil meluk foto si Temi yang sudah berpulang. Jadi si Margareta tuh nangis sambil bilang, kenapa nggak ada yang suka sama saya Temi? Kenapa nggak ada yang suka sama saya? Dan kemudian mungkin beberapa dari kalian bertanya ya, apakah di rumah tersebut tidak ada orang lain yang bisa membantu Margareta gitu kan? Punya, keluarga mereka memiliki seorang pembantu yang memasak, mencuci, bantu-bantu beresin rumah gitu. Tapi asal kalian tahu, orang tua Margareta itu memang melarang pembantu tersebut untuk melakukan hal-hal untuk Margareta. Apapun yang sedang Margareta lakukan, pokoknya nggak boleh dibantu. Kalau kamu berani ngebantu, kamu saya pecat. Kata Margareta ada beberapa pembantu yang sudah dipecat karena ketahuan membantu Margareta pada saat itu. Dan sebenarnya hal-hal tersebutlah yang membuat si Margareta ini sebenarnya bertanya-tanya dalam hatinya. Dia bilang kepada saya, sebenarnya kenapa sih orang tua saya bisa sampai sebegitunya benci dengan saya gitu. Saya ini anak mereka loh. Saya juga nggak minta dilahirkan dengan kondisi seperti ini. Saya juga nggak mau ada di kondisi seperti ini. Saya pengen disayangin orang, saya pengen menyayangi orang. Dan saya nggak bisa menolak takdir Tuhan gitu kan. Dan ya kemudian Margareta cuma bisa bilang bahwasanya dia cuma bisa pasrah, menjalani hidupnya, menjalani hari-harinya, dan membiasakan hatinya untuk bisa tegar dan kuat untuk menghadapi setiap cobaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan kemudian tibalah ketika si Margareta ini menginjak usia 18 tahun, ketika tubuhnya semakin tinggi, tapi sayangnya proporsi badannya juga akan semakin bungkuk. Jadi semakin tahun dia bertambah usia, dia semakin tinggi, maka semakin bungkuk pula kondisi badannya saat itu. Dan menurut si Margareta, semakin tahun berlalu gitu ya, itu rasa sakit
yang dia rasakan di punggungnya setiap kali dia bergerak atau berjalan itu semakin bertambah. Nafas dia juga semakin tersengal-sengal setiap dia melakukan hal berat dalam waktu yang cukup lama gitu. Jadi ketika itu dia memutuskan untuk lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamarnya yang ada di atas loteng itu sambil belajar merajut. Dan ketika dia sudah lelah, dia akan tidur. Saat itu badannya kurus sekali, yang saya lihat itu benar-benar kayak kulit sama tulang aja. Karena menurut si Margaret, dia sehari itu paling cuma makan sekali doang. Karena apa? Karena dia memiliki kesulitan tersendiri untuk keluar dari kamarnya, turun mengambil makanan. Dia lebih memilih untuk ya sudahlah, kalau misalkan perut saya nggak lapar-lapar banget, ya udah saya mau tiduran aja di kamar sambil menunggu waktu besok datang. Siapa tahu ada ayah atau ibu gitu yang mau membantu dia mengambilkan makanan. Dan di satu hari ketika si Margareta ini berusia 18 tahun, orang tua si Margareta ini kemudian memanggil dia untuk keluar dari kamar. Awalnya Margareta ini berpikir, oh mungkin ayah sama ibu cuma pengen ngobrol sebentar sama saya gitu kan. Tapi pada saat itu ibunya Margareta ini kemudian membantu dia untuk mandi bersih-bersih gitu ya. Dan mendandani si Margareta ini tidak seperti biasanya. Si Margareta ini dipakaikan gaun peninggalan si Meredith gitu kan. Walaupun memang agak sulit untuk memakaikannya kan, karena kondisi si Margareta ini sendiri kan punggungnya bungkuk ya. Dan setelah selesai didandani, setelah selesai dipercantik gitu, si Margareta ini kemudian disuruh untuk menemui seseorang yang menunggunya di ruangan depan. Dan ketika dia berjalan ke ruangan depan, menurut Margareta, dia kemudian melihat ada seorang pria yang datang bersama ibunya, itu sedang berbicara dengan ayahnya si Margareta. Awalnya si Margareta ini berpikir, oh ya mungkin hanya ingin sekedar mengenalkan saya saja dengan tamunya ayah gitu kan. Tapi si Margareta ini terkejut ketika mendengar bahwasanya tujuan dari si pria tersebut datang ke rumah tersebut adalah untuk melamar. Dia ingin menikahi Margareta. Nah, meskipun dalam kondisi yang berkekurangan lah ya si Margareta ini secara fisik, tapi kan dia tidak bodoh. Saat itu Margareta berpikir, ini kenapa tiba-tiba ada pria datang ke saya nggak kenal, saya belum pernah ketemu sebelumnya gitu kan. Tiba-tiba datang mengatakan dia ingin melamar dan menikahi saya gitu kan. Bagaimana dia tahu saya sebelumnya? Padahal kan saya tidak pernah keluar dari rumah sama sekali, tidak pernah diizinkan oleh orang tuanya. Dan ketika kebimbangan tersebut meracau di pikirannya si Margareta, kemudian ayahnya Margareta ini menjelaskan bahwa pria yang datang untuk melamar dia hari itu adalah anak dari salah seorang pekerja yang memang sudah lama bekerja dengan ayahnya Margareta. Jadi sedikit banyak memang sudah pernah melihat Margareta, mengetahui keberadaan Margareta gitu kan. Dan dari situlah pria tersebut yang kita sebut saja namanya Pian ya, itu mengetahui Margareta, mengenal dan mungkin jatuh cinta sehingga dia berniat untuk menikahi Margareta. Margareta sebenarnya tidak mau langsung mengiyakan saat itu, karena menurut si Margareta ya, saat dia bercerita kepada saya, dia ragu, dia nggak kenal orang itu siapa sebelumnya kan. Maksudnya tiba-tiba baru ketemu sekali, masa iya dia langsung mengiyakan lamaran tersebut. Tapi kemudian ketika si Margareta ini diem gitu ya, ketika ditanya kamu mau atau tidak gitu, kemudian ibunya si Margareta ini menarik si Margareta ke belakang untuk bicara. Saat itu ibunya Margareta bilang, kamu mau nyari yang gimana lagi? Belum tentu setelah pria ini nantinya akan ada pria lain loh yang datang lamar kamu. Nanti kamu jadi perawan tua mau, kata si Margareta bercerita. Nah di situ si Margareta ini bilang, tapi saya nggak kenal sama dia, Bu. Gimana saya mau menikah dengan seseorang yang tidak mengenal, yang tidak saya kenal gitu kan. Kemudian si ibunya Margareta ini bilang, ya kalau saling mengenal mah nanti setelah pernikahan itu akan jauh lebih baik. Untuk sekarang lebih baik kamu terima daripada nantinya nggak akan ada lagi pria yang mau datang buat menikahi kamu. Nah, mendengar perkataan seperti itu mungkin ada beban tersendiri ya dalam hatinya si Margareta. Saat itu berpikir bahwa oke lah, mungkin setelah dia menikah misalkan kehidupannya setidaknya bisa sedikit berubah, karena di rumah kan dia tidak dianggap sama sekali oleh keluarganya sendiri. Margareta ini mungkin hanya ingin berpikir bahwa dia bisa memiliki kehidupan lain yang dia harap akan jauh lebih baik dengan kehidupannya sekarang. Jadi dia benar-benar bertaruh pada saat itu dengan kehidupannya. Dan ketika kembali ke ruangan depan, dia kembali bertemu dengan sosok pria tersebut. Sebelum dia menjawab ya gitu ya, nah, si Margareta ini bilang, sebenarnya saat itu dia melihat sosok laki-laki tersebut, si Pian itu seperti menghindari pandangan si Margareta. Jadi seolah-olah dia
tidak ingin melihat secara langsung wajah Margareta saat itu, meskipun Margareta ini secara langsung ingin mengetahui gimana sih respon pria tersebut kalau melihat saya menatap dia gitu kan. Cuman saat itu si Margareta berusaha untuk mengerti bahwasanya tidak mudah menerima kekurangan orang lain kan. Toh ketika dia memiliki niat yang baik untuk datang untuk menikahi dia pada saat itu, Margareta sudah berpikir bahwa oke, pria ini adalah pria yang baik dan saya harap setelah menikah dengan dia nantinya kehidupan saya bisa berubah sedikit demi sedikit. Jadi sekalipun ketika pertemuan pertama itu perasaan Margareta sepertinya tidak enak ya sebenarnya, karena dia merasa bahwa calon suaminya itu seperti menghindari kontak mata dengan Margareta secara langsung. Tapi akhirnya si Margareta ini tetap menjawab ya dan menerima lamaran dari pria tersebut. Dan singkatnya si Margareta serta Pian ini akhirnya menikah ya. Dan setelah menikah, Margareta pun ikut dengan Pian tinggal di rumah keluarganya. Tapi ketika si Margareta ini kemudian bercerita kepada saya, dia menghantarkan gambaran-gambaran residual memori yang tertinggal di dalam energinya. Bahwasanya harapan dia terhadap sosok Pian yang mungkin bisa membawanya untuk merasakan hidup yang lebih baik gitu, ternyata tidak sesuai yang si Margareta harapkan. Pian ini laki-laki yang sangat ringan tangan, dia gampang sekali memukul, menampar si Margareta hanya karena kesalahan-kesalahan kecil. Ada satu gambaran yang saya terima ketika itu si Margareta ini sedang membuatkan kopi untuk si Pian. Kan keadaan badannya si Margareta ini kan bungkuk ya, hampir 80 derajat bungkuknya. Itu kan dia susah ya kalau mau buat sesuatu dalam waktu yang cepat seperti orang-orang kebanyakan gitu kan. Nah mungkin karena nggak sabar nunggu si Margareta ini lama, itu kemudian si Pian ngambil panci yang digunakan untuk merebus air yang digunakan Margareta untuk membuat kopi ya, itu dia ambil dan di dalamnya masih ada sedikit air. Itu dia siramkan ke atas tangannya si Margareta saat itu. Dan ketika si Margareta ini disiramkan air panas tersebut ke atas tangannya, kan otomatis dia menjerit kesakitan. Dia melemparkan sendok yang saat itu dia pakai untuk mengaduk kopinya, kemudian dia terduduk lemas di atas lantai sambil menangis memegang tangan yang saat itu melepuh ya merah. Kulit dia kan putih, jadi ketika kulitnya melepuh kan kelihatan banget gitu merahnya, itu dia nangis karena kesakitan. Itu hanya salah satu gambaran yang saya lihat loh, dan masih banyak lagi potongan-potongan lainnya yang menceritakan bahwa perjalanan rumah tangga Margareta dengan Pian saat itu sangatlah sulit. Usaha Margareta untuk bisa mendekati si Pian, mengambil hati si Pian itu seperti bertepuk sebelah tangan. Saya sedih jujur melihatnya. Maksudnya gini, dalam sebuah rumah tangga tuh harusnya kan kasih sayang itu berjalan dua arah ya, antara suami dan istri gitu. Tapi yang saya lihat saat itu yang terjadi dalam rumah tangga Margareta itu semuanya betul-betul hanya berasal dari diri dia dan tidak berbalas, tidak berbalik. Kasihan banget si Margareta dengan segala kekurangan yang dia miliki, dengan segala perjuangan yang dia lakukan di dalam hidupnya, dan setelah dia menggantungkan sebuah harapan kepada seorang laki-laki yang dia harapkan bisa membawa hidupnya lebih baik gitu, tapi nyatanya dia seperti keluar dari kandang singa masuk kandang buaya. Pian ini nggak mau sama sekali bersentuhan dengan si Margaret. Jadi ada beberapa momen saya melihat bahwasanya misalkan si Margareta ini mau ngasih sesuatu gitu ya ke si Pian, itu si Pian sebisa mungkin ngambil barang tersebut, nggak sentuhan sama istrinya sendiri gitu. Kemudian setiap si Margareta ini habis selesai mandi gitu ya, kan dia pakai anduk aja gitu, keluar dari kamar mandi ke kamarnya mau ganti baju gitu ya, itu si Pian pasti akan kayak gitu loh sama istrinya sendiri, kayak langsung buang muka gitu, langsung pergi. Jadi dia tuh kayak ngelihat si Margareta tuh kayak sesuatu yang menjijikkan gitu. Perempuan makhluk yang sangat sensitif gitu ya, kita kan pasti bisa merasakan seperti apa, bisa membayangkan seperti apa perasaan si Margareta saat itu. Dan berjalan 1 tahun pernikahan, menurut si Margareta ya, mereka saling bersentuhan aja nggak mau kan si Pian, apalagi tidur bersama. Jadi si Margareta ini masih gadis, bahkan ketika 1 tahun perjalanan, ketika mereka menikah gitu. Dan mungkin ketika merasa kesabarannya sudah
diambang habis ya, si Margareta ini akhirnya ngajak si Pian ini bicara. Dia ngomongnya baik sekali. Dan mungkin ketika suatu hari lama-kelamaan si Margareta ini kesabarannya mulai menipis ya, dia merasa mungkin bingung ini rumah tangga macam apa yang dijalani oleh dia dan si Pian gitu. Akhirnya si Margareta ini ada satu waktu yang saya lihat dia bicara dengan si Pian. Dia nanya ke suaminya, kamu kenapa? Ada apa di antara kamu sama saya ini, kenapa? Kalau kamu gak suka sama saya, kenapa kamu waktu itu menikahi saya? Kalau memang ada yang tidak kamu sukai dari diri saya, yang ngomong. Nah, semisal saya memang tidak bisa memperbaiki, ya udah pulangkan saja saya ke rumah papa sama mama saya gitu kan. Saat itu saya melihat si Margareta ini lagi duduk di kursi, kemudian bicara dengan Pian yang sedang bercermin sambil membenarkan bajunya. Dan si Pian ini bilang begini, seandainya saya bisa memulangkan kamu ke orang tua kamu, sudah saya pulangkan. Saya menikahi kamu justru karena memang orang tua kamu pengen membuang kamu dari keluarga mereka. Kalau saja ibu saya tidak memiliki hutang yang banyak kepada bapak kamu, saya nggak mungkin sudi menikahi perempuan seperti kamu. Pian waktu itu bicara seperti itu, menatap wajah si Margareta melalui cermin. Dan saat itu Margareta yang kaget dengan jawaban tersebut langsung menangis. Dalam duduk, punggungnya membungkuk, dia menangis terseduh-seduh. Dan karena terpukul dengan ucapan suaminya, saat itu si Margareta bilang bahwa dia mengurung dirinya seharian di dalam kamar mandi. Dia berharap sebenarnya si Pian ini mungkin setelah melihat si Margareta ini nangis, kan kemudian mengurung diri di kamar mandi, adalah sedikit rasa kasihan atau simpati sama istrinya gitu. Adalah sedikit inisiatif untuk mengetuk pintu kamar mandi, meminta si Margareta untuk keluar gitu kan. Ya harapan si Margareta saat itu seperti itu gitu. Setidaknya ada sedikit perhatian yang ditunjukkan oleh si Pian kepada diri dia gitu. Gimanapun kan dia adalah istrinya gitu. Tapi semalaman si Margareta ini menunggu di dalam kamar mandi, merajuk lah mungkin. Ya Pian gak muncul sama sekali. Dia bahkan gak ada di rumah saat itu. Dia pergi. Dan kata Margareta, hari itu adalah hari di mana dia merasakan rasa sakit hati yang paling dalam yang pernah dia rasakan selama hidupnya. Karena bagi dia, seburuk apapun diri saya, seburuk apapun penampilan saya adalah istri Mas Pian. Tidak adakah sedikit rasa kasihan di dalam hati dia kepada saya. Karena dalam tingkatan kasih sayang, rasa kasihan itu adalah rasa yang sebenarnya paling mudah untuk muncul. Apakah rasa yang semudah itu muncul pun tidak ada di dalam hati Mas Pian untuk saya, kata Margaret. Nah, keesokan harinya kan si Pian sama si Margareta ini masih ngambek-ngambekan lah. Si Margareta ini masih belum mau bicara dengan suaminya kan. Dia memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya. Saat itu dia cuma pengen bilang ke ayah ibunya dia pengen pulang aja, dia udah gak mau melanjutkan rumah tangga yang seperti itu gitu kan. Karena si Pian memang tidak bersedia untuk mengantarkannya pulang, jadi si Margareta ini udahlah saya pulang sendiri aja gitu kan. Nah, ketika dia sampai di rumah orang tuanya, dia terkejut sekali ketika mengetahui bahwa rumah tersebut sudah kosong. Jadi rumahnya tuh benar-benar kosong, udah nggak ada orang lain dan pintunya sudah digembok. Nah, ketika itu kan si Margareta merasa bingung karena orang tuanya nggak bilang apa-apa gitu kan. Mereka nggak bilang kalau mereka mau pergi. Jadi si Margareta ini negorlah tetangga yang ada di sekitar rumahnya dan bertanya, ini orang tua saya kemana ya gitu. Oh, mereka sudah pindah. Dan saat itu kan si Margareta kaget, loh kok nggak ngomong sama saya gitu kan. Wah, saya nggak tahu mbak, kata tetangganya. Dan saat itu si Margareta mulai menganggap bahwa ternyata yang dibilang sama si Pian itu benar. Bahwa tujuan orang tuanya untuk menikahkan dia dengan si Pian itu memang untuk membuang Margareta dari keluarganya, untuk memisahkan Margareta dari keluarganya yang terlihat sempurna dari luar. Mungkin Margareta selama ini hanya dianggap sebagai aib dan hal yang memalukan. Dan disitulah Margareta mulai, ya sudahlah, saya nggak punya siapa-siapa lagi untuk hidup, saya nggak punya tempat untuk bergantung, meskipun sikap perlakuan Pian kepada diri dia itu sangat keterlaluan. Sebagai seorang istri tidak pernah diperlakukan seperti layaknya seorang istri. Ya Margareta sadar bahwa setelah hari tersebut dia nggak punya tempat lain lagi untuk bernaung selain suaminya. Dan menurut cerita Margareta, ketika hari dimana dia tahu bahwa keluarganya sendiri pindah tanpa sepengetahuan dia, itu kehidupan Margareta sudah dianggap seperti sampah. Kenapa dianggap seperti sampah? Ya karena memang gak ada satupun orang yang menerima keberadaan dia.
Dia memang masih tinggal bersama Pian, tapi dengan segala kepahitan, kesakitan yang menjadi konsekuensi yang harus dia telan. Jadi menurut Margareta ya, dan menurut gambaran yang saya lihat dari memori dia, itu si Pian ini sering sekali membawa perempuan lain ke rumah mereka. Mereka sering bermesraan di depan Margareta, bahkan mereka tidur satu kamar, sementara si Margareta ini tidur di kamar tamu. Si Margareta ini sering disuruh oleh Pian, tolong siapin minum buat ini, tolong bawain makanan buat ini. Padahal dia tahu kondisi istrinya seperti itu, jalan aja susah, apalagi disuruh ini, suruh itu. Tapi saat itu si Margareta ya sudah, iya mas, saya kerjakan mas. Dan ketika saya tanya, kenapa kamu mau diperlakukan seperti itu oleh suami kamu? Si Margareta ini hanya menjawab, saya takut Pian marah. Nanti kalau Pian marah lalu saya diusir dari rumah, saya mau tinggal di mana? Saya udah gak punya siapa-siapa. Jadi meskipun sakit, meskipun hancur perasaannya, si Margareta ini memutuskan ya untuk tetap bertahan. Kasian. Dan di akhir paragraf cerita kehidupan dari Margareta ya, Margareta ini bilang gak ada yang berubah dari sosok suaminya kepada dia. Mereka masih belum pernah tidur bersama, Pian masih belum pernah mau bersentuhan dengannya. Kemudian si Margareta ini bilang semakin hari keadaan punggungnya itu semakin sakit. Jadi si Margareta ini makin memiliki keterbatasan untuk bergerak. Setiap kali dia bergerak, bahkan hanya untuk sekedar bangun dari tempat tidur, itu nafas dia kayak sesak gitu, kayak ada sesuatu yang menekan di dadanya. Jadi pada saat itu Margareta ini memutuskan untuk lebih banyak menghabiskan waktunya sendirian aja di dalam kamar gitu. Jadi ya sudahlah, saya memutuskan untuk fokus kembali ke hobi lama saya untuk merajut, menyulam kan. Daripada saya harus kepikiran dengan masalah-masalah yang dibuat oleh Pian dan wanita-wanita yang selalu bergantian datang ke rumah. Dan saat itu Margareta nggak pernah mengeluh sedikit pun kepada suaminya bahwasanya kenapa ya punggung saya semakin sakit gitu, atau kenapa ya kondisi saya kok semakin ngedrop gitu. Nggak pernah sama sekali. Si Margareta ini nggak pernah bilang mengenai kondisi badannya apapun yang dia rasakan kepada si Pian. Sesakit apapun itu selalu si Margareta ini tahan sendiri, dia pendam sendiri, nggak pernah dia bagi bersama Pian. Karena menurutnya mau gimana pun dia cerita, mau apapun kabar yang dia berikan kepada Pian, ya Pian nggak akan peduli. Dan ketidakpedulian si Pian yang ditunjukkan kepada Margareta ini nantinya justru akan menjadi beban pikiran sendiri untuk si Margareta. Nantinya dia sedih, nantinya dia nangis kan. Nah itu yang dihindari oleh Margareta. Udahlah, jadi cukup saya diam, cukup saya pendam sendiri dan fokus pada kesehatannya saat itu. Tapi akhirnya kesehatan si Margareta ini yang memang tidak pernah diperiksa, yang tidak pernah diobati, itu pada akhirnya drop. Dan suatu hari si Margareta ini bercermin, sesuatu yang jarang dia lakukan karena menurut Margareta dia nggak suka dengan sosok yang dia lihat saat bercermin gitu. Dia seperti teringat lagi dengan keadaannya yang dibenci oleh orang-orang gitu kan. Jadi saat itu dia bercermin, dia melihat menatap dirinya sendiri, oh sekarang saya sudah seperti ini ya gitu. Jadi menurut si Margareta saat itu kurus sekali badannya, kemudian matanya sudah cekung ke dalam, kemudian ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan kulitnya itu tidak seperti biasanya. Kulitnya memang putih, tapi kali itu pucat seperti sudah tidak ada aliran darah lagi. Dan melihat itu semua, entah kenapa si Margareta ini kemudian berpikir, oke, sepertinya hidup saya sudah tidak akan lama lagi. Dan dia tersenyum. Kata Margareta, akhirnya saat itu saya bisa memberikan sesuatu yang sangat Pian inginkan, yaitu kepergian saya. Saya yakin sebentar lagi saya akan pergi. Dan saya yakin ketika saya pergi, Mas Pian akan bahagia. Tapi sebenarnya si Margareta ini bilang bahwasanya seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka, sekalipun banyak kejadian yang tidak menyenangkan di dalamnya, Margareta ini sebenarnya sudah mulai menyayangi si Pian. Ya namanya suami istri ya, setiap hari bertemu, setiap hari saling melihat, meskipun tidak pernah saling bersentuhan. Itu pasti memunculkan rasa tertentu, dan itu yang terjadi pada Margareta. Jadi setiap kali dia mencuci pakaian suaminya ya, kata si Margareta, dia tuh selalu menghirup aroma tubuh suaminya lebih dulu yang menempel di baju yang sedang dia cuci kan. Itu adalah hal yang tidak pernah bisa saya lakukan dari dekat, kata si Margareta. Saya tidak pernah bisa mencium aroma tubuh suami saya sendiri dari dekat karena memang dia tidak mau, dia tidak mengizinkan. Jadi hanya melalui baju yang saya cuci saya bisa tahu bagaimana aroma tubuh suami saya, kata si Margareta kan.
Terus Margareta bilang, setiap kali saya membuat makanan buat suami gitu, selalu ada doa yang mengalir di sana. Semoga suami saya dilancarkan rezekinya, semoga suami saya selalu sehat, sekalipun yang nantinya menikmati rezeki yang didapatkan oleh suami saya itu bukan saya, tapi perempuan lain. Dan menurut dia, sudah bisa mencintai Pian dalam diam, dalam keterbatasan dia gitu. Itu adalah sesuatu yang bisa Margareta banggakan, karena ternyata dia tidak menyangka bahwa dia memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Dan sampai di satu gambaran terakhir yang Margareta berikan kepada saya dan kemudian dia ceritakannya, di hari itu Margareta merasa dirinya sudah berada di titik paling bawah dari kesehatannya. Dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, nafas pun dia sudah susah, jadi nafasnya tuh kayak satu-satu gitu nafasnya. Saat itu dia melihat si Pian ini masuk dari kamar ngambil sesuatu di dalam lemari. Dan saat itulah si Margareta ini kemudian memanggil suaminya. Mas, boleh bicara sebentar? Kata si Margaret kan. Dan si Pian ini biasanya kan, ntar lagi deh. Biasanya kan gitu ya, menurut si Margareta. Entah kenapa hari itu langsung ngangguk dan mendekat. Mungkin, kalau menurut saya, mungkin saat itu si Pian agak kaget melihat kondisi si Margaret yang udah kurus kering, yang udah pucat, yang matanya udah celong ke dalam gitu kan. Sosok istri yang selama ini gak pernah dia lihat, gak pernah dia perhatikan di rumah gitu kan. Jadi si Pian ini mendekatlah sambil dengan wajah yang mungkin agak kaget melihat kondisi si istrinya saat itu. Jadi si Pian nanya, kenapa? Kemudian si Margareta ngambil sesuatu dari bawah bantal kasurnya. Itu adalah sebuah lipatan kecil dari kain yang ternyata adalah sapu tangan. Dan pada saat itu sapu tangan yang dia lipat dengan rapi itu dia berikan kepada si Pian sambil bilang, Mas, apa saya boleh titip ini? Kata Margareta kan. Kemudian si Pian bertanya, apa ini? Kemudian si Margareta ini kan menjawab, saya merajut sendiri motif yang ada di sapu tangan itu. Saya tahu Mas Pian sering membawa sapu tangan. Jadi saya titip ini disimpan buat kenang-kenangan, barangkali nanti saya sudah tidak ada. Nah, mendengar istrinya bilang seperti itu, si Pian ini sempat memperhatikan wajah si Margareta sekali lagi kan, diperhatikan sama dia. Terus dia nanya, kamu lagi sakit? Dan menurut Margareta itu satu-satunya kenangan yang dia simpan mengenai Pian, di mana si Pian ini bertanya mengenai keadaannya. Jadi sebelumnya tuh mau gimana juga si Pian gak pernah nanya, kamu sakit? Kamu butuh apa? Kamu mau apa? Itu nggak pernah. Jadi ketika si Pian ini kemudian nanya, kamu sakit? Sama si Margareta tuh nyimpen hal tersebut sebagai highlight di memorinya dia. Sesuatu yang dia treasure gitu. Sesuatu yang dia simpan sebagai memori yang paling indah yang dia punya. Jadi ketika si Pian nanya seperti itu, si Margareta ini menggeleng sambil senyum. Enggak, saya nggak sakit. Terus si Pian bilang lagi, kalau kamu sakit bilang, jangan disembunyiin, nanti saya juga yang rugi, kata si Pian kan. Walaupun dia ngomong dengan cara ketus gitu, tapi Margareta tahu setidaknya oke, bersyukur kepada Tuhan, ternyata suami saya masih ada rasa kepedulian sama saya gitu kan. Kemudian si Margareta ini bilang, saya makin cepat ngerasa capek mas, semisal nanti saya ketiduran, tolong jangan dibangunkan ya. Dan saat itu si Pian hanya mengangguk dengan wajahnya yang agak bingung kan. Dan ketika si Pian ini mau keluar dari kamar, pembicaraan mereka selesai, dia kan pengen mengambil sapu tangan yang tadi diulurkan oleh si Margareta kan. Jadi masing-masing dari mereka ini sama-sama memegang ujung dari sapu tangan tersebut. Nah, si Margareta ini sengaja menahan agak lama sapu tangan tersebut supaya dia bisa melihat wajah Pian lebih lama katanya. Dia ingin menyimpan memori wajah si Pian seandainya memang usianya sudah tidak lagi lama. Jadi saat itu dia menahan sedikit ujungnya supaya nggak langsung keambil sama si Pian. Dan saat itu dia memandangi wajah Pian. Dari apa yang saya lihat, si Margareta ini sempat meneteskan air mata ya di momen itu. Tapi dia dengan cepat menghapus air matanya dan melepaskan sapu tangan tersebut untuk Pian sambil bilang, maaf kalau selama ini saya nggak pernah bisa jadi istri yang kamu inginkan ya mas. Dia bilang begitu. Waktu itu Pian gak bilang apa-apa. Dia cuma ngeliatin si Margareta dan gak lama dia bilang, saya mau pergi dulu. Mungkin pulang agak malam. Kamu tidur saja. Dan ketika si Pian ini pamit untuk pergi, si Margareta ini mengangguk. Saat itu menurut Margareta dia sudah merasakan badannya sudah bukan dia lagi gitu. Jadi dia merasa dari ujung kakinya sampai batas pinggang itu sudah dingin. Udah gak bisa digerakin, udah dingin gitu. Jadi dia memutuskan untuk
menyelimuti tubuhnya sampai ke batas leher dengan selimutnya yang tebal. Kemudian dia memeluk guling seperti ini dan tertidur saat itu. Dan masa-masa akhir kehidupan Margareta yang saya dapatkan adalah dia sempat tersengal nafasnya beberapa saat, tapi kemudian dia pergi dalam tenang. Akhirnya pada hari itu Margareta meninggal dunia dalam posisi sedang meringkuk memeluk guling dan memakai sebuah selimut ya. Jendela kamarnya yang belum sempat dia tutup memperlihatkan langit mendung di luar sana dengan angin sepoi-sepoi yang meniup gorden kamarnya. Margareta meninggal sendirian di dalam hening, di dalam rumah yang selama ini membuatnya merasa seperti orang lain. Lepas sudah semua beban yang ada di dalam hati Margareta, di awal 20 tahunan, usia Margareta pun usai. Dan Margaret bilang bahwasanya dia sempat melihat tubuhnya saat itu terbaring dengan tenang di atas ranjang. Dan Margareta bahagia bahwasanya pada akhirnya dia tidak lagi menjadi aib bagi orang-orang yang tidak menginginkan keberadaannya. Lalu kenapa kemudian saya pernah menggambarkan Margareta sedang mengenakan pakaian gaun berwarna merah muda dengan sebuah payung yang dia bawa? Karena itu adalah pakaian yang dia pakai ketika Temi suatu hari pernah mengajaknya jalan-jalan. Jadi semua kenangan tentang dia dan Temi, dia simpan dengan rapi di dalam ingatannya menjadi sebuah highlight yang dengan mudah terlihat oleh saya ketika membaca residual memorinya. Dan saya sendiri juga tidak tahu ya apa penyebab si Margareta ini energinya masih tersisa di dunia, tidak ikut bersama ruhnya yang kembali ke Tuhan. Tapi ya bagaimanapun proses yang nantinya akan dilalui oleh Margareta, kita semua yang mendengarkan cerita mengenai Margareta ini, saya harap bisa mengirimkan doa untuk beliau dan juga untuk Temi ya, dan juga untuk semua keluarganya yang saya yakin sekarang juga sudah berpulang kepada Tuhan untuk bisa menemukan proses yang jauh lebih baik, jauh lebih cepat, agar mereka semua bisa sama-sama segera sirna menuju keabadian. Amin. Ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita yang saya bawakan, maka anggap cerita saya sebagai pengalaman. Tapi jika kalian tidak percaya dengan cerita yang saya bawakan, maka cukup jadikan cerita saya sebagai dongeng malam biasa. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan juga di share supaya kalian dan teman-teman kalian bisa menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.